Derian. Halo, selamat datang kembali di Derian di Koil 89. Hari ini gue mau berbagi soal bawang putih nih. Karena banyak orang kan yang belum tahu nih ya. Buat lo yang udah tahu ya sudahlah, anggap aja gue cuma ingetin. Buat yang belum tahu nih, khususnya penghobi koi yang bawang putih untuk apa sih? Karena selama ini gue kasih pakannya cuman mungkin pelet doang. Nah, ternyata bawang putih ini ada gunanya juga nih buat kita penghobi koi. Yang pasti bawang putih ini dapat meningkatkan stamina dan juga menyehatkan ikan koi. Jangan salah, bawang putih untuk manusia aja bagus ya, untuk peredaran darah, untuk membakar lemak. Jadi penyempitan pembuluh darah itu bisa diperkecil kemungkinannya gara-gara kita mengkonsumsi bawang putih mentah setiap hari ataupun di jus. Nah, untuk ikan koi juga ada gunanya. Gunanya apa aja? Kita bahas sekarang ini. Ayolah, jangan lupa di-subscribe ya. Gratis kok. Lagian, yang subscribe gue doain rezekinya tambah lebar dan tambah kaya. Oke, fungsi bawang putih ya. Gue sambil nyontek nih, karena biar ngasih infonya nggak salah. Jadi, bawang putih ini berguna banget buat ikan koi. Karena bawang putih ini mengandung alicin ya. Alicin itu tulisannya ALLICIN, alicin atau alicin. Nah, alicin pada bawang putih itu dapat membunuh kuman dan bakteri yang dapat membahayakan ikan koi. Lalu selain itu juga nih ya, bawang putih juga mengandung sativin yang berkhasiat nih untuk membantu pertumbuhan sel dan jaringan. Nah, pemanfaatan bawang putih. Jadi, gue udah tahu nih manfaatnya bawang putih apa. Yang pertama, kita harus kupas dulu bawang putihnya dan pastikan bahwa jumlah bawang putih disesuaikan dengan jumlah pakan yang akan dicampurkan. Jangan terlalu banyak, lebih sedikit lebih aman. Yang bagus sih pas ya. Yang kedua, kita jus bawang putih itu atau blender sampai halus. Nanti dicampurin dengan air. Perbandingan air yang digunakan pada saat blender bawang putih adalah 50 gram bawang putih dalam atau untuk 100 ml air. Nah, setelah di blender, langkah selanjutnya nih adalah menyaring larutan bawang tersebut, kemudian ambil airnya aja. Karena yang kita gunain cuman airnya aja lah ya. Jadi serat-serat atau serabutnya nggak perlu. Jadi ingat, setelah di blender ataupun digiling, terserah lah macam-macam caranya teman-teman juga. Pokoknya disaring, yang diambil airnya aja, ingat catat. Tapi kalau gue pribadi, gue campur sama bekas gilingannya juga, nggak apa-apa sih. Cuman kolam memang resikonya jadi akan lebih kotor ya. Itu resikonya gue kasih tahu loh. Yang keempat, semprotkan air ekstrak bawang tersebut pada pakan yang akan diberikan pada ikan koi secara merata. Kemudian biarkan sejenak hingga ekstrak bawang putih tadi benar-benar menyatu dengan pakan, alias dijemur. Ya, jemurnya nggak usah lama-lama, 5-15 menit juga cukup. Boleh kena sinar matahari langsung, boleh kena angin-angin aja. Tips dari gue sih kalau ngejemur, tolong di tempat yang agak tinggi untuk menghindari burung, semut, dan binatang lainnya yang akan mengobrak-abrik pakan yang udah kita campur dengan bawang putih. Oke? Yang terakhir, yang kelima, pakan atau pelet yang diberikan tergantung dari kondisi ikan. Jika ikan masih dalam keadaan sehat, maka pakan dapat diberikan seminggu sekali dengan tujuan untuk mencegah ikan terserang penyakit. Jadi buat sekedar preventif aja ya, jaga-jaga. Istilahnya untuk menjaga stamina aja. Tapi kalau ikannya lagi dalam keadaan sakit nih, saran dari gue sih, coba pakan diberikan 2 kali sehari. Jadi maksudnya itu pakan yang dicampur dengan bawang putih, kalau lagi ikannya sakit, dikasih 2 kali sehari. Tapi kalau untuk cuman sekedar perawatan, ikannya sehat nih, tapi gue mau kasih bawang putihnya deh, biar perawatan aja ya, seminggu sekali. Nah, untuk kasus ini, hari ini gue akan kasih contoh. Gue akan memberikan bawang putih pada kolam gue, yang biasanya gue berikan seminggu sekali. Kapan diberikannya? Ingat, gue itu selalu mempuasakan ikan dan kolam gue sekali dalam 7 hari. Gue biasanya di hari Kamis, sore maghrib, adalah pemberian pakan gue terakhir. Habis itu ikan gue mulai puasa. Jumat, itu biasanya gue jadwalnya backwash. Gue udah backwash itu adalah mengeluarkan kotoran dan mengangkat pipa dari filter chamber yang dari media filter mekanis kayak karpet Jepang, Jepmet ataupun sikat. Nah, sambil gue backwash dan gue bersih-bersihin chamber filter, air berkurang dong.
Nah, sambil gue isi ulang lagi, dan hari itu juga gue puasain ya, hari Jumat. Jadi setiap Jumat ikan gue puasa dan kolam gue puasa. Puasa, Sabtu paginya, besoknya, kan udah mulai buka puasa tuh. Udah mulai nggak puasa lagi. Nah, disitulah gue kasih makan sekali dalam sehari itu pakan atau pelet ikan koi yang gue campur dengan bawang putih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga stamina ikan koi gue biar tetap sehat. Dan ini bukan mitos ya. Karena bawang putih untuk manusia aja disarankan kalau bisa setiap hari sekali atau 2 kali. Mentah-mentah malah. Boleh di jus, boleh dicampur jeruk nipis, boleh dimakan bulet-bulet tuh kayak almarhum bokap gue makan itu. Emang sehat sih. Lu bisa banyak baca juga untuk manusia khasiatnya apa. Jadi jangan cuma buat ikan koi doang. Gitu deh. Sekarang gue akan kasih contoh gimana aduk-aduknya, nyampur-nyampurinnya, dijemur berapa lama, lalu gue akan coba kasih pakannya ke ikan koi gue ya. Dan buat teman-teman, ada informasi sedikit, gue pakai kacamata hitam, sorry bukan sok-sokan atau gaya-gayaan. Kebetulan gue kalau bikin konten kan siang hari atau sore hari. Di Lampung cukup panas, kayak di Ibiza, Spanyol. Tapi beneran panas. Ini keringetan nih gue. Seksi kan? Nah, jadi gue emang kalau pakai kacamata biasa gue silau. Jadi gue pakai kacamata hitam, dan semua kacamata hitam gue sama kacamata gue biasa itu adalah minus dan silinder. Minus dan silinder, karena mata gue emang minus dan silinder. Kalau gue bawa kacamata burem gue ngeliatnya, berbayang gitu. Jadi gitu aja. Jadi jangan sampai seuzon nih kesannya ntar gue banyak gaya lagi. Bukan, tapi emang gue memerlukan semua ini untuk konten gue biar gue nyaman. Yang berikutnya, nanti di kolam gue lo akan lihat gue akan ngasih pakan ikan koi gue. Ikan koinya nggak akan terlalu nurut, jinak makan di atas. Ingat sekali lagi, semua ikan koi di semua kolam pasti beda-beda tipikal atau kebiasaannya. Nggak semua sama. Ikan koi gue jujur aja memang belum jinak, karena selama ini gue yang salah. Gue kalau ngasih pakan cuman gue lempar, gue tinggal pergi. Kalaupun gue nongkrong bentar, lalu gue nggak sampai habis makanannya, gue udah tinggal pergi. Kenapa? Karena memang satu, gue males untuk mendidik mereka menjadi jinak, yaitu hand feeding, ngasih makan, nungguin sampai habis, gue males. Kedua, memang gue lagi konsentrasi adalah growing fast atau membesarkan ikan koi gue. Jadi jinaknya nomor 2 deh, nanti dulu aja. Sekarang gue mau ngepus pakan dulu aja, yang penting mereka makan. Memang ikan koi gue kalau lagi ada gue di pinggir kolam, atau anak-anak gue atau istri gue, dia agak ke dasar. Kalau gue lempar pakan, beberapa aja yang langsung berani ke atas, kayak jenis cagoy, ada jenis benigoy gue itu berani. Tapi yang lainnya nggak berani. Tapi kalau gue tinggal pergi pasti dimakan. Jadi kalau ngeliat video gue, ada ikan koi gue yang gue kasih pakan, pakannya masih di atas, ikan koi gue pada diem aja. Nggak sakit sih. Kenapa gue bisa bilang nggak sakit? Satu kan gue cek badannya, gue liatin. Kedua, mereka makan selama ini habis-habis aja kok. Kebetulan aja di setiap konten gue memang makannya kesannya kayak nggak dimakan ya, karena ada gue belum jinak. Nanti deh ke depan gue akan coba bikin konten cara menjinakkan ikan koi, sekaligus memang biar ikan gue jadi jinak. Karena gue udah hampir 2 tahun kolam ini running, ya udah mulai saatnya kali ya gue mendidik mereka menjadi jinak juga. Gitu aja. Jadi kalau ada pertanyaan soal kenapa begini, kenapa begitu, soal gue dan ikan gue udah gue jawab ya sekilas. Nih kita cek.
Nah, jadi gitu deh, penjelasan singkat cara mencampurkan bawang putih dengan pakan ikan koi kita, cara menjemurnya, sampai cara memberikan pakannya. Berapa kali dalam seminggu dalam keadaan sehat, berapa kali dalam keadaan sakit, dan cara gue ngasih pakan ke ikan koi ya lempar-lempar doang sih, standar ya. Cuman intinya biar lo tahu. Jadi saran gue sih tetap ya buat lo penghobi koi, bukan kita sok-sokan atau dibikin ribet. Kalau lo mau memang bikin ikan koi lo sehat, lo harus ribet. Semua disiplin ilmunya harus lo pakai. Kayak water changing setiap hari, yaitu water changing itu adalah mengurangi air 10-20%, lo isi air baru. Cara repot ini bisa lo ganti dengan dripping atau meneteskan air 24 jam di kolam lo. Ada tuh settingannya. Nah kalau gue emang nggak pakai yang itu karena gue takut air gue habis. Harus rajin namanya backwash. Backwash itu adalah lo ngebersihin filter chamber lo. Gue karena kasih pakan gue 6-8 kali sehari, gue tahu diri dong. Dan gue nggak pakai rotary drum filter atau RDF. Jadi gue harus seminggu sekali di setiap hari Jumat ketika ikan gue puasa, gue pasti backwash, bersih-bersih filter chamber gue. Dan dibilang repot, kagak kok. Yang gue bersihin cuman chamber nomor 1, nomor 2, sikat dan gap mat. Yang chamber filter biologis kayak biobol, oyster shell, kulit kerang, gue nggak bersihin kok. Itu mah bisa 6 bulan setahun sekali, kecuali mampet, dan nggak pernah mampet sih selama ini. Jadi nggak seribet yang gue kasih tahu. Lalu disiplin ilmu lagi yang lain adalah ya harus emang kasih makannya harus rajin. Kalau dikit-dikit gimana mau gede? Karena ada yang ngomong sama gue nih, seorang senior ikan koi, lo mau ikan lo gedean, bulky, gemuk, ya karena emang harus di atas rata-rata. Tapi ingat, sebanyak-banyak lo kasih pakan, lo harus sesuaiin dengan kemampuan filter lo. Kayak gue tahu diri, filter gue nggak terlalu canggih, makanya gue sering-sering disiplin 1 minggu sekali backwash, dan juga puasa ikan gue dan kolamnya. Dan setiap hari gue water changing, mengurangi air 10%, membuangnya dari kolam gue isi lagi dengan air baru. Gitu deh, panjang lebar ya. Tapi emang ini sambil menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada yang komen-komennya sedikit bertanya soal itu, kenapa begini, kenapa begitu, ya gue agak jelasin juga. Kalau gue nggak jelasin, nanti teman-teman juga jadi salah paham. Kesannya gue bikin konten cuman maksa. Enggak loh, gue nggak pernah bikin konten maksa. Kalau gue lagi nggak ada ide, lagi nggak ada pengalaman yang gue dapat, nggak dapat ilmu baru, belum dapat ilmu baru, gue nggak akan buat konten. Itu prinsipnya dari Rians ya, untuk semua konten, bukan cuma ikan koi doang. Gue nggak mau jadi konten kreator yang maksa. Gue cuma mau nyari karya dan juga berbagi ilmu kok. Nggak pengen jadi artis, nggak pengen nyari duitnya dengan maksa. Gitu aja ya. Thank you udah nontonin The Rians di Koi 89. Kalau suka dan menganggap ini konten berfaedah, gue butuh support lo dan dukungan lo. Tolong di subscribe channel gue. Kalau nggak berfaedah buat lo, atau mungkin buat lo lebay atau norak dan lain-lain, gak usah di subscribe, nggak apa-apa. Yang mau kenalan, mau silaturahmi, gue juga mau soalnya nyari saudara. Bisa follow di sini apa di sini nih? Oke, di sini nih. Instagram gue pribadi dan juga store gue. Gitu ya. Cheers baby. Salam Nisigoy. Stay safe. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.